unsur ini menjadi penanggung jawab di dalam sebuah keluarga. Tapi sebuah pemimpin tertinggi dalam keluarga adalah suami. Ini saya kira tidak bisa ya, dua pemimpin, dua komando di dalam sebuah rumah tangga, apalagi dalam sebuah pabrik ya, dari tingkat pusat dalam negara ini. Menyana dua komando, pasti kacau ya, jalannya sebuah roda pemerintahan. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Suami perintah, istri perintah ya. Mana yang harus dilakukan, maka dia satu. Dan ini sudah Allah berikan isyarat di dalam Al-Quran ya. Allah sendiri itu esa, gak ada dua. Lau kana alihatun illallah la fasadata. Sekiranya ada dua Tuhan, di langit ada, di bumi ada, la fasadata, maka bumi langit cepat rusak. La fasadata, sungguh akan rusak keduanya, karena saling berebut, saling memerintah ya. Kacau jadinya ya. Maka ini sudah ada ya qarinah, contoh ya, bagaimana kita di dalam mengayomi sebuah bahtera rumah tangga, termasuk negara ini ya. Qawamuna ini jamak dari qawam ya, jamaknya qawamun ya. Para ahli tafsir menyatakan bahwa qawam berarti pemimpin ya. Kita buka beberapa kitab tafsir itu menjelaskan seperti itu, pemimpin ya. Qawam itu jadi laki-laki itu pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pengatur ya, pendidik. Jadi kalau suami ini melekat ya, melekat pada dirinya beberapa ya, tugas ya, yang harus diemban secara baik dan sangat komplit. Menurut Az-Zamakhsyari itu beliau menulis tafsir Al-Kashaf juzuk 1 halaman 253 sampai 254. Beliau menjelaskan ada dua alasan mengapa laki-laki ar-rijal itu atau rajulun yang menjadi pemimpin wanita. Ada dua alasan menurut beliau ya. Dari analisa ya, dari analisa teks Al-Quran. Yang pertama beliau mengatakan karena kelebihan laki-laki atas wanita itu berupa aklun, bukan berarti wanita tidak ada akal ya, punya akal. Allah sudah memberikan itu hidayah Allah, akal pada setiap diri insan manusia ini. Maka Allah sendiri mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami jadikan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna ya. Karena Allah sudah memberi perangkat ya, semua fasilitas sehingga dia jadi sempurna, unggul ya.
bisa mengalahkan, membedakan dengan makhluk yang lain, dengan malaikat, dengan jin, dengan binatang. Ada keunggulan Allah berikannya. Jadi akal. Laki-laki itu memiliki akal yang sangat baik. Itu 9 katanya. 9. Tapi kalau perempuan mungkin perasaannya lebih banyak. Akalnya 1, perasaannya 9. Ya. Maka inilah saya kira bagaimana Allah mengintegrasikan antara laki-laki dan perempuan, saling melengkapi. Ya. Maka dalam sebuah keluarga itu dia sifatnya fungsional, sama-sama melakukan tugas kerumah tanggaan. Tidak ada istilah dalam sebuah rumah tangga itu struktural. Itu di kantor struktural. Atasan, pimpinan, bawahan. Atasan, perintah, bawahan. Bawahan harus panut. Diperintah bawahan. Boleh membantah. Tapi dalam keluarga rumah tangga tidak seperti itu. Tidak ada perintah. Tapi dia sifatnya fungsional, sama-sama melakukan. Kalau nggak sempat oleh suami, ya istri melakukannya. Kalau nggak sempat oleh istri, ya suami. Ya. Kalau istrinya sakit, tentu suami secara all in memberesi persoalan keluarga, dari dapur, ya, anak-anak dan sebagainya. Ya. Jadi dia sifat fungsional secara bersama-sama. Ya. Tapi kalau ada sifatnya struktural, perintah, saya kira tiap hari istri dapat perintah, lakukan ini. Ya. Kalau tidak melakukan, ada sanksi, kan gitu. Itu sifatnya struktural. Dalam keluarga nggak ada sanksi. Ya. Disama-sama dengan penuh tanggung jawab itu mengemban misi bahtera rumah tangga. Jadi itu akal, ya. Yang kedua, tegas. Orang laki-laki ini tegas, ya. Ada kesimpulan. Makanya kalau orang perempuan ini karena perasaan tidak tegas, ya. Makanya di dalam mengatur, ya, semua urusan rumah tangga, urusan internal rumah tangga ini kan pada ibu, pada istri, anak-anak, ya. Kalau dengan suami, orang laki-laki, suami ini cepat marah, ya. Apalagi malam hari menangis sakit, malah bukan didiamkan, malah dicubit. Tapi kalau seorang istri semakin sakit semakin disayangi. Malam hari dia bangun, ya. Memang itu tanggung jawab, ya. Kemudian tekad, semangat yang kuat, semangat di dalam bekerja, misalnya mencari nafkah, ya. Ya. Gak bisa cari nafkah itu kita dorong istri di depan, tidak. Dalam syariat juga tidak diatur seperti itu. Tapi yang mencari nafkah itu adalah suami. Yang memberi nafkah wajib, ya, nafkah kos, biaya hidup hari-hari untuk anak, istri, itu suami, kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Istri enggak ada wajib, tidak ada kewajiban memberi nafkah. Tapi kalau seorang istri memberi juga nafkah karena dia punya penghasilan, itu kan jadi 2 pahala, pahala sedekah dan pahala melayani suami di rumah tangga. Wa 'alal mauludi lahu rizquna wa kiswatuna bil ma'ruf, kewajiban suamilah, kewajiban seorang ayah memberikan nafkah pada istri dan anak, kos,
kos hidup hari-hari. Ya, berapa satu hari ya, kita kembali kepada uruf, kelaziman ya. Ya, mungkin nggak sama Banda Aceh dengan daerah lain mungkin ya. Mungkin kos hidup Banda Aceh agak tinggi karena kota. Tapi kalau di kecamatan, di kampung mungkin beda ya kos hidupnya. Makanya dalam syariat tidak ditentukan harus satu hari sekian, tidak ada itu. Kalau kita buka fikih, para imam mazhab juga menyerahkan kepada uruf, kebiasaan ya. Kelaziman, kebiasaan di tempat itu. Berapa satu hari untuk satu orang ya. Itulah kos hidupnya. Kemudian laki-laki ini kuat fisiknya ya. Kan dia kan tadi jadi pelindung ya. Pelindung, membela dan sebagainya. Jadi ini alasan yang pertama dalam analisa Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kashaf ya. Itu yang pertama dikatakan seperti itu. Kenapa? Laki-laki jadi pemimpin, maka Allah sendiri sudah mempublish ya, mengisyaratkan di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, qawwam. Yang kedua, kenapa jadi pemimpin? Karena laki-laki yang membayar nafkah, memberikan nafkah ya, hari-hari. Laki-laki yang memberi mahar dulu ketika akad ya. Ketika akad berapa mahar? 5 mayam, 10 mayam, si bungkai ya. Itu memang kewajiban dari suami, calon suami, harus diberikan itu ya. Harus ada mahar, walaupun mahar itu tidak termasuk dalam rukun nikah, tapi dia sebuah pemberian yang wajib harus diberikan oleh calon suami. Makanya kalau ada pemuda ya ingin menikah, dia harus ada mahar. Kalau tidak sanggup, maka Rasulullah memberi pesan kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, barang siapa, kalau kamu sudah sanggup untuk menikah, ya menikah. Kalau sudah sanggup menyiapkan ba'ah. Ba'ah di situ bisa dalam arti biologis, bisa dalam makna mahar, menyiapkan mahar ya. Ya. Kalau ya belum sanggup bagaimana? Faman lam yastati fa'alaihi bis-shaumi. Kalau pemuda itu belum sanggup menyiapkan mahar, nafkah ya, dan sebagainya, ya puasa, jangan menikah dulu ya. Karena nanti implikasi dari sebuah pernikahan ijab kabul akan memberikan dampak hukum, tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kalau belum mampu ya tunda dulu ya, kumpul dulu ya, cari nafkah, ada mahar, sanggup memberikan biaya kos hidup kepada anak dan istri dan sebagainya. Baik, Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penafsir, mufassir lain, misalnya Al-Qurtubi, Imam Ar-Razi, At-Tabattai juga mengatakan kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki itu membayar mahar dan memberikan nafkah, biaya kos hidup hari-hari kepada keluarga dan anak-anaknya. Jadi ini memang Allah sendiri memberikan isyarat tanggung jawab ya, mencari nafkah. Maka tadi ada tekad ya, semangat yang kuat, fisik
Kadang-kadang kita berbagai ragam profesi, pertanian jadi tani, petani, ya. Jadi ke laut, nelayan, ya. Ini kan tantangan, ya, tantangan. Tapi memang itulah tanggung jawab, ya. Tidak boleh duduk santai, ya. Maka Umar bin Khattab pernah menegur para sahabat yang hanya dalam masjid terus dari pagi sampai siang, ya. Anak istrimu makan apa di rumah? Oh, kamu di sini terus dalam berzikir ibadah. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi ada ruang-ruang untuk ibadah, ada ruang-ruang untuk mencari nafkah, muamalah, ya. Tapi kalau kita terus duduk santai, anak istri makan apa di rumah, ya. Maka bekerja dalam Islam, etos kerja itu sangat didorong, ya, oleh syariat ini, ya. Apa yang bisa menurut skill, keahlian yang bisa kita lakukan, ya, untuk mendapat penghasilan, ya, yang halal lagi dan sebagainya. Sementara para mufassir yang lain, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, ya, Al-Alusi, sama pandangan mereka dalam menafsirkan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, sama pandangannya, ya. Walaupun dalam istilah yang lain, kasbi, usaha, ya, fitri, usaha, ada ikhtiar, ya, ya, dalam mendapatkan sesuatu, ya, untuk kepentingan keluarga dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya qawamun di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran ini jamak dari qawam, ini terambil dari kata qama. Qama yakumu, yaman, ya. Qama artinya berdiri, bangun, dari duduk bangun, qama. Salat yang kita lakukan juga di dalam Al-Quran itu selalu kita dapatkan aqimis shalah, ya, wa yuqimunas shalah, qama, dari qama, ya, mendirikan. Enggak ada dalam Al-Quran i'malis shalah, ya, amalis shalah, enggak ada itu, enggak pernah kita dapatkan, ya. Karena beda beramal itu dengan mendirikan, beda mengajar dengan mendidik, ya. Kalau mendidik kan lebih terkonstruksi, ya, sebuah proses, punya tanggung jawab dalam mendidik. Tapi kalau mengajar sekedar menghabiskan waktu, ya, kurikulum selesai, ya, RPS-nya, tosapnya. Tapi kalau mendidik bagaimana? Kita tanamkan, kita berikan sebuah ilmu kepada anak didik kita, kalau bisa seperti kita pahami. Baik, bersikap acuh tak acuh, ya, yang penting sudah jamnya sudah terpenuhi, tidak. Begitu juga dengan salat qama ini, ya. Tidak i'malil shalah, bukan, tapi yuqimus shalah, dirikan salat. Ini sangat terkonstruksi, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, sebuah proses, sehingga kita betul-betul, ya, secara sempurna, ya, melakukan sebuah fardhu ain kita ini, ya, dari wudu, taharah yang benar dan baik, ya. Kemudian kita berdiri, rukun, syarat-syarat kita penuhi, ya. Salat, bersih, kebersihan pakaian, kain yang kita gunakan, ya, ya, sampai nanti kepada rukun, ya, 13 perkara itu, ya, sempurna. Jadi itu qama. Sampai dalam salat juga itu kita menghadirkan hati, huzurul qalbi, menghadirkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut juga ini dalam ar-rijalu qawwam, qama, dari qama. Maka tanggung jawab ini sangat terkonstruksi pada suami.
tidak cilet-cilet, tanggung jawab dia. Sejak seseorang melakukan ijab kabul akad nikah, itu perpindahan tanggung jawab anak dari wali kepada seorang suami. Maka jangan disia-siakan, itu amanah. Terkonstruksi qawam dari qama, dicontohkan seperti kita mendirikan salat qama, tanggung jawab. Jadi orang yang terus memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga, maka disebut itu qawam, ya. Kemanapun dia pergi, dia cari nafkah, ke luar negeri, ke tempat lain, biar dia buruh apapun, dia kerja di perusahaan dan sebagainya, tapi dia bekerja itu adalah untuk keluarga dan anak. Dan qawam merasa dia bersalah kalau dia mengabaikan rasa tanggung jawab itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi di sisi lain, seorang istri yang baik, yang salihah, juga dia akan panut dengan apa yang disampaikan oleh suaminya. Oh, sabar dulu, kita belum memiliki kelebihan dari penghasilan. Kalau kita ingin membeli sesuatu, sabar dulu beberapa saat. Ya, ketika nanti ada, itu akan dipenuhi, ya, sesuai dengan permintaan sebagainya. Itu kesabaran. Dan kita, Rasulullah juga sering pengaduan dari para istri, ya, sering pengaduan dari para istri. Tapi ketika Rasulullah mengatakan, apa Anda mencintai Allah, mencintai Rasulullah, ya semua diam, ya, semua diam, tidak ada ribut lagi, ya. Begitu tertanamnya sifat kesabaran dan qanaah, artinya puas dengan apa yang ada, ya. Untuk selama ini kita merasa puas apa yang ada, karena mungkin orang lain lebih susah dari keluarga kita, ya. Orang lain mungkin tempat tinggal saja sulit, apalagi untuk makan 3 hari, ya, untuk keluarga dan anak. Tempat tinggal saja mungkin belum ada, ya. Lebih pedih. Makanya kan disuruh kita lebih banyak melihat ke bawah, ya, membanding komparatif. Ya, kita mungkin ada yang kita makan, walaupun tidak lebih, ada pakaian yang kita pakai, walaupun tidak sama dengan orang. Nah, disinilah sebuah ketenangan batiniyah, ya, kepuasan batiniyah, kebahagiaan di dalam sebuah keluarga, ya. Jadi baiti jannati, rumahku surgaku, ya. Indah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian di dalam bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, ya. Ini lanjutan dari ayat tadi, ya. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kan pemimpin, penanggung jawab, pengayom terhadap wanita, ya, terhadap istri, ya. Kenapa? Karena wa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, ya. Karena laki-laki ini dia diberi kelebihan, ya. Jadi ada kelebihan, ya, antara sebagian dengan sebagian yang lain, ya. Begitulah Allah sudah mendesain secara sangat bagus sekali. Ayat ini menurut Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah Allah memberikan keutamaan, kelebihan
baik secara fisik maupun psikis kepada sebahagian laki-laki saja atas sebahagian lainnya, ya. Sehingga laki-laki tidak masuk dalam kategori mendapat atau memiliki keutamaan. Boleh jadi akan kehilangan posisinya bila dia tidak mampu menjalankan tanggung jawab dan tugas di dalam sebuah keluarga. Kalau memang tidak, kan tidak juga seorang istri harus menggugat suaminya, ya, ketika mungkin belum memenuhi sebuah tanggung jawab memberikan nafkah. Kan berarti seorang istri harus menggugat, ya, minta cerai atau minta fasah. Juga tidak seperti itu. Sekalipun di dalam syariat Islam itu dibuka ruang, ya. Tapi jangan dengan alasan-alasan yang diada-adakan, ya, minta cerai atau suami menceraikan istri dan sebagainya, ya. Abghazul halali ilallah at-talaq. Perbuatan halal kata Rasulullah, tapi sangat dibenci oleh Allah, itulah talak, perceraian, ya. Kalau bisa kan tidak, kita sudah jelaskan yang lalu, ya. Tuh sudah mengambil sebuah baiat, ya, janji setia, ya. Sementara alasan lain ayat wa bima anfaqu min amwalihim, ya, karena laki-laki ini memberikan nafkah dari hartanya, ya. Dia cari yang halal, ya, walaupun sedikit dia bawa ke rumah, ya, dia cari, ya. Tapi hari-hari ini ada, ibu-ibu juga cari lewat jualan, ya, di pasar Gemilang itu, di Lembingin atau di mana-mana, kan banyak. Silakan. Atau seorang istri bekerja di luar rumah, ya, di publik, ranah publik. Tapi kalau ada izin dari suami, ya, tidak ada masalah, ya. Yang penting istri itu masih menjaga jangan menimbulkan fitnah, ya. Disitulah sebuah keharmonisan yang harus integratif dipadukan, ya, antara suami dan istri dalam mengayun sebuah bahtera rumah tangga, sehingga persoalan-persoalan kecil jangan menjadi sebab pembubaran, ya, sebuah keluarga yang sedang dibina. Apalagi ada anak. Kalau suami istri berpisah, anaknya siapa urus, ya. Jadilah anak-anak jalanan, gelandangan dan sebagainya nanti, ya. Apalagi terlibat dengan persoalan-persoalan, ya, yang tidak kita kehendaki, ya, hari ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, saya kira demikian karena waktu, dan insyaallah bila Allah nanti memberikan waktu, kesempatan, kesehatan dan umur, kita akan bisa melanjutkan pada kesempatan lain Ahad malam yang akan datang insyaallah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.